Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang bertajuk Jalan yang harus dipilih. Ayat inti dalam Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada satu ilustrasi, dan ini adalah kisah yang dialami oleh sebuah keluarga burung. Si ibu burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si ibu pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian dan mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeza dengan saudaranya yang lain. Ia nampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Dan ketika saudara-saudaranya belajar terbang, dia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Saat sang ibu mulai menjadi tua dan tidak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi di langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata, "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah." Si ibu pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata, "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna, sama seperti saudaramu. Tetapi engkau telah memilih untuk merangkak dan menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil." Begitu juga dalam kehidupan kita hidup selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dan keberadaan kita saat ini adalah kerana pilihan yang kita telah buat sebelumnya. Seperti halnya pada burung kecil tadi, sebenarnya dia diciptakan untuk terbang, namun dia lebih memilih untuk diam dan tidak berbuat apa-apa. Tuhan selalu memberi petunjuk jalan bagi kita, namun keputusan untuk memilih ada di tangan kita. Tergantung bagaimana cara kita memilihnya. Seringkali kita memilih tidak sesuai petunjuk Tuhan. Memilih ini dengan cara kita sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa ini, tetapi kita lebih sering memilih untuk menjadi batu sandungan bagi dunia ini dengan perbuatan-perbuatan kita. Dalam kehidupan kita saat ini, kita diperhadapkan kepada berkat atau kutuk. Dan apakah kita memilih hidup yang kita jalani ini menjadi berkat, atau justru sebaliknya, yaitu menjadi kutuk? Apakah kita mau memaksimalkan hidup ini, atau justru kita memilih hidup biasa-biasa sahaja? Pilihan ada pada kita. Jangan pernah menyalahkan kehidupan ini, karena apabila kita salah memilih, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi, bagaimana kita dapat memilih suatu keputusan dengan benar? Caranya, hendaklah kita hidup takut akan Tuhan, kerana Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Jadi, sebelum memilih dan mengambil keputusan, adalah lebih bijak apabila kita bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Untuk ayat kita yang terakhir, dalam Mazmur 119 ayat 173, "Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu." Dan semoga renungan yang sederhana ini akan menjadi berkat buat kita, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.